Halo, selamat siang, salam sehat ya, salam bahagia selalu untuk kalian semua para trader, para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara. Siang ini coba saya mau menganalisa bahwa apa yang terjadi dalam era cryptocurrency di 2021 ya. Banyak hal-hal yang sudah terjadi yang sudah kita lewatin di masa tahun 2020 dan tahun 2021 dan tahun 2017, tahun 2018 ya. Banyak sekali yang kita lihat apa yang terjadi di sebuah dunia cryptocurrency yang nyaris dan itu terjadi bahkan tidak cuma satu kali, dua kali, bahkan tiga kali, bahkan lebih ya. Para pemain trader dan pemain cryptocurrency kita tahu ya beberapa hari lalu tanggal 19 eh, 19 ya pada 19 Januari ya, Elon Musk ya, kita tahu pengusaha papan atas ya, elit pengusaha papan atas mentweet di Twitter beliau ya, dan memiliki efek luar biasa pada harga mata uang Dogecoin yang saat itu berada di level sekitar 111 rupiah kalau tidak salah ya, saya lupa ingat. Pada hari dan tanggal itu terjadi estimasi sekitar 5 jam berlalu, terjadi kelonjakan harga Dogecoin sampai dengan up di 1.099 rupiah per koin. Dan ini mencetak sejarah baru di dunia cryptocurrency untuk mata uang Dogecoin ya. Tidak cuma hanya itu, pada dekade waktu sebelumnya kita juga pernah melihat Dogecoin sempat pump juga ya di level sekitar 200 rupiah dari kisaran harga 38-40 rupiah menjadi 200 rupiah per koin ya. Itu pun berkat campur tangan dari elit investor Mr. Elon Musk ya. Dan untuk para pemain cryptocurrency dan trader ya, kita sudah coba menganalisa dengan segala kemampuan masing-masing pribadi untuk melihat sebuah potensi cryptocurrency yang mana akan lebih berpotensi profit atau tidak ya. Tetapi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menganalisa, memprepare sebuah mata uang, tiba-tiba kita melihat sebuah good news yang beredar di media, di sosmed, seperti Elon Musk mentweet ya, berkicau di Twitter, itu langsung memiliki efek luar biasa pada sebuah mata uang itu sendiri ya. Artinya begini, ketika Elon Musk mentweet sebuah info di Twitter beliau tentang Dogecoin ya, gambaran Dogecoin cryptocurrency, harga akan melakukan sebuah peningkatan harga yang luar biasa. Apa bedanya ketika nanti misal di suatu hari Elon Musk akan mentweet sebuah mata uang di luar Dogecoin? Bisakah itu akan mengalami pump? Bisa banget dan sangat bisa ya. Jangankan mata uang lain, Dogecoin saja yang kita tahu adalah aset cryptocurrency yang sangat stabil. Kita tahu dari zaman 2013 sampai saat ini sebuah aset yang sangat-sangat stabil ya. Tetapi dengan celotehan Elon Musk, cryptocurrency jenis Dogecoin mampu melambung menembus harga di 1.099 rupiah per koin ya. Tentunya banyak para trader, para pemain cryptocurrency di dunia pada tanggal 29-30 itu mendapatkan cuan luar biasa, mendapatkan cuan yang luar biasa lah saya katakan ya. Tentunya di seluruh dunia, tidak cuma hanya di Asia, tidak cuma hanya para trader dan pemain kripto di Indonesia, tapi nyaris hampir di dunia yang memiliki
aset cryptocurrency jenis Dogecoin tentunya sangatlah cuan ya. Sangatlah memiliki cuan luar biasa, dan ini menjadi satu pemikiran saya ya, apakah ke depan kita para trader, para pemain cryptocurrency tidak cuman kita mengolah knowledge tentang bagaimana menganalisa sebuah cryptocurrency, tidak hanya kita belajar secara teknikal ya, tidak hanya kita belajar secara menguasai trik dan pola kinerja market itu sendiri, tetapi kita juga harus aware mulai sekarang ya, aware dalam melihat sebuah berita, aware dalam melihat memonitor sebuah isu atau news dari tokoh-tokoh elit investor, elit pengusaha papan atas seperti Elon Musk ya. Dan saya coba merecommended ya, ada beberapa akun Twitter pengusaha papan atas kelas dunia yang mungkin bisa menjadi referensi untuk kalian untuk sama-sama memonitor di luar berita news media ya. Ini adalah sebuah info personal tokoh pengusaha elit ya, seperti Elon Musk ya, kalian bisa memfollow yang memiliki akun Twitter, seperti John McAfee, kalian pasti kenal John McAfee ya, seorang pengusaha yang bergerak di bidang antivirus ya, McAfee ya. Mr. Warren Buffett ya, kalian sudah tahu, seorang pengusaha kakap kelas atas dunia ya, yang memiliki ratusan triliun aset beliau ya. Dan ada Great Garden House yang kalian khusus untuk holder XRP tentunya harus memonitor itu di Twitternya Mr. Garden House ya. Dan ada salah satu lagi namanya Bulls ya, kalian bisa memfollow akun mereka ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika kita sudah sedang merencanakan, sedang mempelajari sebuah cryptocurrency atau token, di mana kita sebelum memilih menganalisa ya, itu perlu effort ya, itu perlu pemikiran keras, itu perlu mempelajari segala semuanya ya dari beberapa sisi ya. Tapi untuk news atau info para elit pengusaha pun kita harus mengikutin ya. Di situ banyak celah, di situ banyak potensi yang sudah tadi saya infokan. Tidak cuma sekali, 2 kali atau 3 kali ya, seorang pengusaha elit papan atas, Elon Musk, men-tweet di Twitter beliau yang memiliki efek dan langsung berefek pada sebuah mata uang Dogecoin, langsung going up atau pump ya. Dan ini menjadi pembelajaran kita semua ke depan. Kita tentunya harus aware dengan banyak berita di media, tidak cuma hanya media luar ya, tetapi lebih fokus ke Twitter para tokoh elit pengusaha papan atas dunia ya. Ini penting untuk kalian semuanya ya. Jadi di situ paling tidak kita bisa menganalisa. Dan satu lagi ada Twitter Andre Cron ya. Kalian sudah pasti mengenal Andre Cron, adalah seorang develop atau saya katakan adalah pejuang DeFi ya. Beliau yang merintis sebuah token namanya YFI dan pernah menggegerkan dunia ya, karena menyalip harga Bitcoin ya. Saat itu kita tahu, dan saat ini pun harganya masih lumayan tinggi. Itu pun perlu kalian monitor ya, karena tidak serta-merta hanya dari Elon Musk atau dari tokoh elit pengusaha di luar seperti Bill Gates ya, tapi kita harus benar-benar paling tidak melihat dari beberapa sisi, tidak cuma dari Elon Musk ya. Barangkali atau bisa saja nanti dari Twitternya Warren Buffett menginformasikan bahwa besok saya akan menginvestasi atau terjun di dunia cryptocurrency dan memborong koin A. Apa tidak serta-merta koin A langsung melejit? Itu pasti ya. Karena beliau adalah seorang pengusaha papan atas, memiliki banyak sekali pengaruh di dunia bisnis ya. Jadi tentunya secara sentimen positif orang akan mengikutin ya. Jadi teman-teman mulai hari ini ya,
Tidak cuman hanya belajar analis, tidak cuman hanya belajar secara teknikal ya dan pemahaman dan segala macam, mengenal apa itu menjelajah dunia cryptocurrency, tetapi dengan berita-berita news, elit tokoh, pengusaha papan atas pun kalian juga sesekali melirik, melihat dan membaca ya. Barangkali di situ mendapatkan bocoran atau sinyal bagus tentang dunia cryptocurrency yang ini sudah terjadi beberapa dekade yang sudah dilakukan oleh Elon Musk ya, dan ini penting untuk kita. Kita sebagai pemain cryptocurrency tentunya goals-nya adalah memburu cuan, memburu profit. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk kalian mulai untuk memfollow, melihat berita-berita yang bagus di sosmed. Tidaklah cukup hanya menganalisa, memprediksi, mempelajarin sebuah cryptocurrency yang bakalan akan going up ya. Secara fundamental kita tahu lah ya, masing-masing karakteristik cryptocurrency dilihat dari kapasitas marketnya, dari volume tradingnya ya, dari developnya, dan masih banyak lagi dari ekosistemnya dan dari jumlah total supply-nya, berapa banyak koin tersebut di pasarkan ya di market mana saja, itu memang menjadi sebuah acuan sebagai dasar kita untuk mengambil sebuah cryptocurrency, berinvestasi untuk kita dengan harapan kita bisa mendapatkan cuan. Kita membeli di harga yang rendah ketika kita jual di harga yang sudah memiliki profit atau value yang baik. Tetapi sampai saat ini di awal tahun 2021 sepertinya para trader dan para investor holder cryptocurrency lebih fokus melihat atau melirik ocehan atau Twitter para tokoh elit ya, elit pengusaha dunia ya, seperti tadi saya sudah ulas, seperti Elon Musk, Warren Buffett ya, Andy Krons ya, seperti John McAfee, seperti Twitternya Mr. Bill Gates ya. Dan ini perlu seperti Mr. Garlinghouse, itu perlu kalian mulai melihat dan mengecek. Paling tidak ada waktu sedikit kalian iseng-iseng untuk melihat, selain membaca berita di media luar, tetapi di Twitter beliau pun itu perlu dicek ya. Barangkali media akan lebih ketinggalan dari kalian. Kalian lebih dulu melihat peluang informasi itu, media belum melihat. Jadi kalian sudah bisa antisipasi. Wah, si Elon Musk atau Mr. Bill Gates atau Mr. Warren Buffett mentweet di Twitter akan membeli apa atau menggambarkan sebuah mata uang apa ya. Kita sudah tahu ya arahnya akan ke sini. Itu sebagai antisipasi kita sebagai pemain cryptocurrency dan trader, holder serta investor. Ini menjadi acuan penting untuk kalian ya. Dan mungkin itu saja ya review dan informasi dari saya SM. Teman-teman yang belum bergabung di Rarcoin Telegram Group, kalian bisa bergabung di sana. Kita berdiskusi, kita belajar sama-sama untuk sama-sama mencari profit, mencari cuan di cryptocurrency. Di sana ada Mr. Mahendra Suryo, ada Mr. Vitalik, ada Miss Linda Marisa, ada Mr. Voltron, dan teman-teman lain. Kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing informasi dan lain-lain ya. Dan saya ucapkan salam sehat selalu untuk kalian, salam cuan deras untuk kalian, tetap jaga kesehatan ya, ikutin protokol pemerintah setempat ya. Karena saya sebenarnya notabene bukan YouTuber. YouTuber ini hanya sebagai jalan untuk saya share informasi ke kalian ya. Sedikit banyak saya punya sejarah pengalaman di dunia cryptocurrency ya pada era 2013, dan saat ini saya akan coba lebih dalamin lagi tentang dunia cryptocurrency ke depannya. Ya, kalau YouTuber bikin videonya nggak seperti ini. Saya cuman membuat sebuah informasi yang setidaknya bisa kalian lihat, bisa kalian dengar, itu saja. Ini bukan sebuah video yang memiliki tujuan perang atau apa, tidak. Ini hanya sekedar edukasi, informasi, sharing tentang kripto ya. Jadi kalau saya ditanya, Anda YouTuber, Pak Esam? Bukan. YouTuber itu saya membuat channel hanya sebagai referensi, menyalurkan apa yang ada di kepala saya kepada teman-teman. Itu saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Salam sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa.